Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan rahmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bunda Umul, kali ini dengan materi jenis-jenis artikel. Pengertian artikel adalah suatu karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya, serta dipublikasikan di suatu media atau bisa berupa buletin, majalah, koran, atau media sosial lainnya seperti sekarang ini yang lagi marak atau di zaman modern ada website ya, atau lewat online. Jadi secara media sifatnya media massa online. Menurut KBBI, pengertian sebuah artikel adalah suatu karya tulis yang dibuat secara lengkap seperti esai pada majalah atau laporan surat kabar dan lain sebagainya. Artikel juga disebut sebagai suatu karangan berupa esai yang isinya menyampaikan ide-ide atau fakta-fakta secara objektif, di mana tujuannya untuk meyakinkan, membujuk, dan menghibur pembacanya. Isi yang disampaikan di dalam suatu artikel bisa bermacam-macam, tergantung topik yang dibahas atau topik yang mana yang kita sukai. Jadi artikel itu dia berupa esai yang menyampaikan ide-ide atau fakta secara objektif untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Jadi dari fakta-fakta yang ada atau ide-ide yang ada kita sampaikan, kemudian kita beri penjelasan atau kita reduksikan kembali dengan kalimat-kalimat penyampaian kita. Itu berupa artikel ya. Kemudian beberapa contoh isi artikel yang sering atau pada umumnya dipublikasikan melalui berbagai media. Contohnya informasi sejarah. Jadi jika kita atau Anda semua memiliki suatu informasi sejarah, ada baiknya dikemas sebaik mungkin atau sebagus mungkin dalam suatu bahasa atau kalimat-kalimat dengan kata-kata yang menarik dan dengan susunan kalimat yang benar. Kemudian diangkat suatu informasi sejarah ini ke permukaan dan dipublikasikan di media massa baik berupa online maupun media cetak, atau bisa juga bersifat verbal atau lisan pada suatu radio ya. Jadi jika di suatu daerah atau kampung Anda punya informasi sejarah yang belum diketahui atau belum dikenal oleh masyarakat setempat atau masyarakat lainnya, Anda boleh mengangkatnya. Anda boleh mempromosikan atau meyakinkan ke masyarakat dengan sejarah yang ada dengan beberapa bukti atau fakta yang mendukung. Kemudian diberi kalimat penjelasan di mana sejarah atau kejadian ini adanya, di mana alamatnya, ya, dan sebagai apa bentuknya. Kemudian dua, hasil penelitian. Jadi artikel juga berupa hasil penelitian. Jadi dari hasil penelitian itu dijadikan artikel. Dari hasil penelitian yang 40 atau 60 halaman dikemas kembali sespesifik mungkin menjadi 20 halaman misalnya. Ini sudah bisa dijadikan sebuah artikel. Bisa dimuat di media massa,
atau dia dimasukkan ke jurnal. 3, argumentasi tentang isu tertentu. Jadi ada isu-isu tertentu, kita berikan argumen, kita berikan pendapat. Maka ini sudah bisa diberikan, dijadikan sebuah artikel. Namun argumen yang diberikan itu argumen yang logis, yang mendukung, ada fakta pendukungnya argumen-argumen itu. Jadi dari fakta yang ada diberikan argumen-argumen berdasarkan pengalaman atau informasi-informasi yang didapat. Dikemas sebaik mungkin, maka dia bisa menjadi sebuah artikel. Kemudian petualangan seseorang. Jika seseorang atau Anda hobinya berpetualang atau bepergian, ini ada baiknya dikemas dalam suatu bentuk artikel. Jadi fakta yang Anda temukan atau pengalaman yang Anda alami bisa Anda kemas dalam suatu tulisan berupa artikel. Ya bisa berupa eksposisi ya, memberitahukan suatu informasi. Kemudian tutorial atau bimbingan yang mengajarkan sesuatu pada orang lain. Misalnya sekarang lagi ngetren tutorial penggunaan internet atau tutorial memasak. Ini lagi ngetren di dunia maya ya, atau di elektronik. Kita masuk pada ciri-ciri artikel. Karakteristik atau ciri-ciri artikel sebagai berikut. 1. Pada umumnya artikel dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas. 2. Isi yang disampaikan dalam sebuah artikel didasari oleh fakta, bukan fiksi atau mitos yang kebenarannya masih diragukan. Jadi pada umumnya artikel itu singkat ya, ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Isi yang disampaikan harus berupa fakta, bukan berupa fiksi atau mitos yang kebenarannya masih diragukan. Ciri ketiga yaitu bersifat informatif atau faktual. Jadi dia suatu informasi yang aktual sifatnya. Apakah informasi itu berdasarkan penelitian atau berdasarkan wawancara secara singkat. Kemudian ada faktualnya, ada benda atau sejenis tanda untuk menyatakan itu ada, begitu ya. Kemudian 4, sebuah artikel dapat mengandung opini dan analisis, namun harus berdasarkan teori dan data yang valid. Jadi sebuah artikel itu mengandung opini. Dari opini itu ada analisisnya. Namun harus berdasarkan teori dan data-data yang valid adanya. Ciri kelima, penulisan artikel menggunakan bahasa baku atau resmi, serta kalimat yang lugas, logis, dan denotatif, serta efektif. Jadi artikel itu menggunakan bahasa yang baku ya. Mengapa menggunakan bahasa yang baku? Karena artikel akan dimuat di atau dipublikasikan baik di media cetak atau media elektronik. Maka dia harus menggunakan bahasa baku dan menggunakan kalimat yang resmi. Kalimatnya lugas, yaitu mudah dipahami, tidak bertele-tele. Kemudian menggunakan kata-kata atau pernyataan-pernyataan yang logis, bersifat denotatif, yaitu suatu kebenaran, dan efektif. Jadi kalimatnya efektif agar mudah dipahami oleh pembacanya atau penikmatnya. 6. Metode penulisan artikel dibuat secara sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Jadi alurnya, tahap-tahap penulisan artikel harus mengikuti aturan yang ada agar dia bisa dipahami dan tidak mengulangi kata-kata atau kalimat yang sama pada pernyataan berikutnya.
Termasuk pada jenis-jenis artikel, ada 5 jenis artikel yang pada umumnya dikenal orang atau sering kita baca dalam keseharian. Contohnya satu artikel yang disebut artikel narasi, yaitu jenis artikel yang isinya menceritakan tentang rangkaian peristiwa secara sistematis dari awal, kemudian tahap tengahnya, kemudian tahap akhir. Jadi dia menggunakan alur maju ya, jadi artikel narasi yang sifatnya cerita, menceritakan suatu kejadian, menceritakan suatu keadaan, menceritakan suatu peristiwa. Di dalam narasi ini terdapat tokoh, ada tokohnya, ada konfliknya, dan ada penyelesaian masalahnya. Ini disebut narasi. Contohnya biografi seorang tokoh, autobiografi, kisah perjalanan. Jadi contohnya narasi itu biografi, autobiografi, kisah pengalaman ya. Biografi kemudian dua, deskripsi. Jenis artikel berupa karangan yang menggambarkan tentang suatu hal kepada pembacanya, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, dan mendengar isi dari artikel tersebut. Jadi yang kedua jenis artikel deskripsi, itu berupa karangan yang menggambarkan tentang suatu hal kepada pembacanya, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, dan mendengar isi dari deskripsi itu. Contoh pada bahasa novel atau cerpen ya. Pada bahasa atau di artikel ini menggambarkan ya, mendeskripsikan. Misalnya mendeskripsikan bagaimana enaknya suatu makanan atau indahnya suatu tempat objek wisata, nyamannya menggunakan suatu benda produk atau pakaian ya, deskripsi. Kemudian eksposisi. Jenis artikel yang isinya menjelaskan atau memberikan informasi mengenai suatu topik agar menambah pengetahuan pembacanya. Di eksposisi, mengekspos ya. Jadi menginformasikan, itu maksudnya mengekspos. Jadi jenis artikel ini menginformasikan kepada khalayak ramai atau rakyat atau khalayak atau masyarakat tertentu. Yang dilengkapi dengan gambar, grafik, informasi pendukung lainnya. Contohnya saat ini pada informasi tentang wabah COVID, ini bisa masuk pada eksposisi. Bagaimana gambaran wabah COVID saat ini. Kemudian bagaimana grafik daripada korbannya. Kemudian informasi apa yang pendukung lainnya seperti apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita terapkan. 4, argumentasi, yaitu yang bertujuan ingin membuktikan kebenaran sebuah pendapat dengan menyajikan data, fakta sebagai alasan. Di dalam artikel argumentasi terdapat unsur opini dan data, serta fakta sebagai pendukung. Jadi tulisan yang bersifat argumen ya, argumen, tetapi argumen ini timbul atau didasarkan atas adanya fakta sebagai alasan untuk berargumen. Jadi bukan asal berargumen.
Contohnya tentang wabah saat ini atau tentang bagaimana menjaga jarak, suasana COVID, bagaimana mengomentari tingginya harga-harga saat ini gitu ya. Ada fakta, kemudian diikuti dengan argumen-argumen yang diberikan. Kemudian 5, jenis artikel persuasi. Bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga pembaca bersedia melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh si penulis. Jadi sifatnya mengajak ya, mengajak. Contohnya pada suasana kampanye baik itu pemilihan umum maupun kampanye narkoba, atau juga persuasi bisa iklan ya, sifatnya memasarkan suatu produk. Jadi intinya artikel persuasi itu sifatnya mengajak, mempengaruhi orang untuk menyukai sesuatu produk, untuk mau melakukan sesuatu kegiatan. Disebut persuasi. Kemudian tujuan dan manfaat artikel. Pembuatan dan publikasi artikel memiliki tujuan dan manfaat tertentu bagi si penulis dan pembacanya. Jadi artikel itu dibuat ada manfaat dan tujuannya ya, baik bagi si penulis maupun bagi pembaca. Jadi ada tujuannya dibuat dan dipublikasikan. Tujuan pertama yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan-gagasan penulis kepada masyarakat. Jadi gagasan yang ada dalam pemikiran atau dalam diri penulis akan disampaikan kepada masyarakat. Jadi gagasannya tidak tersimpan saja di dalam pikirannya, tetapi dia sampaikan kepada khalayak ramai atau kepada pembaca, yaitu lewat tulisannya yang disebut artikel. Nanti mau artikel yang jenis mana dari yang 5 tadi ya, sesuai dengan topiknya. Kemudian 2, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Ini nomor 2, ini dari hasil penelitian yang sudah dilakukan kemudian dijadikan artikel dan dipublikasikan di dalam sebuah artikel. Sekarang artikel mayoritas sudah online ya. Jadi ada artikel online. Jadi dari hasil-hasil penelitian yang dispesifikkan lagi dari 40 atau 50 halaman menjadi 20 halaman misalnya. Ini jadi publikasi jurnal ilmiah. 3, membantu penulis untuk berpikir secara sistematis dan melatih penggunaan bahasa secara baik dan teratur. Jadi orang yang banyak menulis atau sering menulis ini daya berpikirnya akan lancar atau terasah ya, terbiasa. Kemudian dia mampu berpikir secara sistematis. Karena dalam menulis artikel ada aturan mengikuti sistematika penulisan. Jadi alurnya dari atas atau dari awal, tengah, dan akhir. Ada alurnya. 4, membantu penulis untuk memahami tujuan menulis sehingga diharapkan memiliki kompetensi dalam menulis artikel. Jadi memahami apa tujuan menulis sehingga kompetensinya atau kemampuannya di dalam menulis artikel meningkat. 5, untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Jadi untuk mencarikan suatu solusi dalam suatu bidang ilmu tertentu atau suatu dalam permasalahan tertentu. Jadi membahas atau menjelaskan tertentu ya. 6, memberikan dampak akademis kepada penulis artikel. Jadi jika dia seorang mahasiswa atau pelajar,
Ini akan berdampak kepada akademis penulisan artikelnya. Dampaknya apa? Yaitu meningkat, positif. Kemudian artikel juga bisa ditulis oleh masyarakat umum. Siapapun bisa dan boleh menulis artikel. Tidak ada batasan, siapapun bisa atau boleh menulis artikel. Ya. Nah, artikel tadi perpaduan antara fakta dengan opini-opini melalui suatu penjelasan-penjelasan yang diikuti oleh fakta. Semoga sukses. Amin ya robbal alamin. Demikian saja materi singkat pada jenis-jenis artikel. Bunda akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.